Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan belajar tentang MySQL dari nol, fondasi kuat untuk pengembangan pemula. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mau terjun ke dunia database dan pengembangan aplikasi. Kira-kira apa saja yang ada di dalam video ini? Mari kita cek. Yang pertama itu ada apa itu SQL. Nah, SQL sendiri adalah singkatan dari Structured Query Language. Adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Nah, dengan SQL kita bisa membuat, menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Nah, inti dari SQL itu sebenarnya adalah bahasa komunikasi antara manusia dan database. Fungsi utama dari SQL itu sendiri, yang pertama ada Data Definition Language atau DDL untuk membuat dan mengatur struktur database. Yang kedua ada Data Manipulation Language DML untuk menambah dan mengubah dan menampilkan data. Yang ketiga ada Data Control Language atau bisa disingkat DCL untuk mengatur hak akses pengguna. Yang keempat ada Transaction Control Language atau TCL untuk mengatur transaksi agar konsisten. Selanjutnya kita jelaskan apa itu MySQL. MySQL sendiri adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional yang berbasis RDMS, sumber terbuka yang digunakan untuk mengelola, menyimpan dan mengakses data. MySQL adalah salah satu teknologi yang paling penting yang harus dipahami oleh pengembang pemula, karena hampir semua aplikasi modern, baik website, aplikasi mobile maupun sistem informasi, membutuhkan tempat untuk penyimpanan data. Nah, MySQL sendiri itu berperan sebagai otak penyimpanan data yang aman, cepat, dan mudah digunakan. Belajar MySQL itu berarti kamu belajar cara mengelola data dengan cara yang profesional, bukan sekedar menyimpan file di Excel atau teks biasa. Kalau teman-teman yang pengen jadi pengembang aplikasi, mungkin sistem data sendiri MySQL itu wajib banget dipelajari ya, karena tanpa database aplikasi cuma bisa tampil dan gak bisa nyimpan apapun. Sebenarnya bisa menyimpan, cuman itu menyimpannya di lokal. Next, kita jelaskan mengapa belajar MySQL itu sangat penting. Belajar MySQL itu penting karena jadi dasar utama dalam memahami cara kerja aplikasi yang menyimpan, mengelola, dan menampilkan data secara efisien. Terus di sini ada pengertian database. Nah, di sini database itu atau basis data adalah kumpulan data yang tersimpan secara struktur dan saling berhubungan sehingga bisa diakses, dikelola, dan diperbarui dengan cara menggunakan komputer. Tujuan utama database adalah menyimpan informasi secara efisien dan aman agar data bisa digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan, misalnya aplikasi, website, atau sistem manajemen. Bayangkan database seperti lemari arsip digital, di mana setiap laci atau bisa disebut table berisi data tertentu, dan kita bisa mencari, menambah, atau menghapus isi laci tersebut itu dengan cepat menggunakan bahasa SQL. Database itu merupakan kumpulan tabel yang saling berhubungan. Contohnya seperti database di sekolah yang itu berisi tentang tabel siswa, guru, kelas, dan nilai.
Selanjutnya, tujuan database itu menyimpan data secara terpusat dan rapi, mempermudah pencarian, pengelolaan, dan pembaruan data. Yang ketiga, menghindari duplikasi dan menjaga konsistensi data. Komponen utama dari database seperti yang dijelaskan tadi, contohnya laci. Tabel itu berarti struktur utama untuk menyimpan data. Yang kedua ada kolom atau field, atribut dari data, misalnya nama dan umur. Yang ketiga ada baris atau record, isi atau data aktualnya. Yang keempat ada kunci key, pengenal unik antar data, itu seperti primary key dan foreign key. Database juga ada dua jenis, yaitu yang pertama ada relasional, data yang disimpan dalam tabel, contohnya MySQL dan PostgreSQL. Yang kedua ada non-relasional atau bisa disebut dengan NoSQL, data tidak berbentuk tabel, contohnya MongoDB. Berhubung di video kali ini kita akan membahas MySQL saja, jadi kita tidak akan membahas NoSQL. Jadi teman-teman, database itu ibarat tempat kita nyimpan semua data aplikasi. Bedanya kalau Excel cuma buat tabel sederhana, database kayak MySQL itu bisa mengatur data antar tabel, nyari data lebih cepat, dan bisa dipakai bareng-bareng sama banyak pengguna. Selanjutnya ada pengertian DBMS. Apa sih itu DBMS? DBMS adalah sistem yang mengatur cara data disimpan dan diakses dalam database sehingga pengelolaan data menjadi lebih cepat dan terstruktur. DBMS atau bisa disebut data management system itu adalah perangkat lunak software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengubah, dan mengakses data di dalam database secara efisien. Nah, tanpa DBMS, kita harus mengatur data secara manual, misalnya lewat file Excel atau teks, yang tentunya tidak praktis dan rentan error. Dengan DBMS, seperti MySQL, kita dapat membuat tabel, menambah tabel, melakukan pencarian cepat, dan menjaga keamanan data. Jadi, DBMS itu berperan sebagai penghubung antara pengguna dan database agar semua aktivitas mengolah data bisa dapat dilakukan dengan mudah. Nah, teman-teman, intinya DBMS itu bisa dibilang sebagai otak dari database. Dengan DBMS kayak MySQL, kita bisa bikin tabel, nyimpen data pengguna, bahkan mengatur siapa saja yang boleh akses. Nah, jadi kita nggak lagi ngatur data secara manual, semua serba otomatis dan struktur. Selanjutnya ada pengertian relational database. Relational database atau basis data relasional adalah jenis database yang menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan atau bisa disebut relasi. Setiap tabel punya kolom, atribut, dan baris data, lalu dihubungkan antar tabel ditentukan menggunakan key, misalnya primary key dan foreign key. Konsep ini memudahkan kita untuk mengelola data yang kompleks karena bisa menghubungkan banyak tabel tanpa perlu menyimpan data yang sama berulang kali. Contohnya dalam sistem pemesanan tiket itu terdapat tabel user yang bisa berelasi dengan tabel pemesanan dan pembayaran. Jenis-jenis relasi itu ada 3. Yang pertama ada one to one, di mana salah satu data tabel A berhubungan dengan satu data di tabel B. Yang kedua ada one to many, satu data di tabel A bisa berhubungan banyak dengan banyak data di tabel B. Terus many to many, banyak data di tabel A bisa berhubungan dengan banyak data di tabel B. Contohnya
yang one to one itu satu pengguna untuk satu profil. Terus one to many satu kereta itu bisa banyak penumpangnya. Terus yang many to many banyak pendaki itu bisa banyak porter juga di dalam gunung yang sama. Jadi MySQL bukan cuma menyimpan data tapi juga mengatur hubungan antar data. Kalau teman-teman pernah lihat tabel Excel, nah relational database-nya itu mirip seperti kumpulan tabel Excel yang saling terhubung. Bedanya MySQL bisa menyambungin antar tabel lewat primary key dan foreign key. Jadi datanya rapi, nggak berantakan dan gampang diolah. Selanjutnya ada struktur dasar dari MySQL. Struktur dasar MySQL terdiri dari database, tabel, kolom, dan baris yang saling terhubung untuk menyimpan data secara teratur dan efisien. Setiap bagian punya fungsi masing-masing dan semuanya saling berkaitan supaya data bisa diatur, dihubungkan, dan diproses dengan mudah. Yang di atas itu merupakan contoh dari struktur dasar dari MySQL tersebut, yang dimana terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel user dan tabel pemesanan, yang dimana tabel ini bisa kita artikan sebagai entitas, lalu kolom ini dan kolom ini bisa kita artikan sebagai atribut dari entitas ini. Yang pertama terdapat entitas user, yang dimana atributnya terdapat ID user ini sebagai sebagai primary key, nama dan email. Terus ada row, isi dari data pengguna. Yang kedua ada entitas pemesanan, yang dimana atributnya adalah ID pemesanan. ID pemesanan ini merupakan primary key dari entitas pemesanan. Terus terdapat ID user. Kenapa ID user ada di sini? Karena dua tabel ini itu saling merelasikan satu sama lain. Jadi ID user ini merupakan foreign key dari entity user ini. Terus ada tanggal dan row, isi data pemesanan. Next, mengapa konsep penting dalam MySQL? Konsep utama MySQL meliputi key, primary, dan foreign key seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan relasi antar tabel, aturan konsistensi data, dan penggunaan perintah SQL untuk mengelola data. Nah, teman-teman, biar MySQL bisa dipakai dengan benar, kita harus ngerti dulu konsep dasarnya. Misalnya seperti tabel wajib punya primary key sebagai identitas unik. Lalu kalau mau menghubungkan antar tabel, kita memakai foreign key dengan relasi dan constraint data jadi rapi, enggak double dan aman. Semua interaksi kita ke database juga pakai bahasa SQL. Itulah dari inti dari SQL itu sendiri. Next, selanjutnya ada macam-macam perintah SQL dasar di MySQL. SQL itu digunakan untuk berinteraksi dengan MySQL. Perintah dasarnya mencakup membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data atau create and delete. Nah, bagian ini
bagian paling seru di MySQL. Kita pakai bahasa SQL buat ngobrol sama database. Ada 5 perintah utama yang wajib banget kalian hafal, seperti create untuk membuat tabel, terus insert untuk membuat nambah data, lalu ada select buat menampilkan data, dan update buat mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Kalau kalian udah ngerti 5 ini, berarti kalian udah bisa mengelola database kayak orang pro. Agar kalian semakin mengerti dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan contoh dari ERD yang sudah saya buat, yang dimana di sini terdapat beberapa entitas seperti entitas user, log transaksi, tiket, dan pendaki. Semuanya ini saling berelasi dari many to one, ini many to one, many to one, one to many. Jadi setiap tabel itu saling berelasi satu sama lain. Terus bagaimana caranya untuk menghubungkan antar tabel? Ya tadi menggunakan yang namanya foreign key. User ID ini merupakan primary key dari entitas user. Terus di tabel notifikasi ini terdapat foreign key dari ID user. Dikarenakan kalau kita membuat aplikasi, pastinya kan akan ada notifikasi. Nah, itu notifikasinya kan bakal ditampilin di usernya langsung. Jadi gitu. Terus di sini ada contohnya ada jalur ID, yang dimana ini adalah primary key dari tabel jalur pendakian. Terus jalur pendakian ini merelasikan dengan tabel tiket menggunakan foreign key jalur ID, agar saat membuat aplikasi kita tahu nih jalur pendakian mana yang tiketnya ada gitu. Mungkin ini contoh sederhananya. Setelah ini kita akan menggunakan exam. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mendownload exam. Berhubung saya di sini ada menggunakan Windows, jadi saya menggunakan yang 64 yang ini. Ini tinggal di download aja. Nah, setelah kita download, kita perlu menginstal seperti biasanya. Nah, itu instalnya tinggal di next, lalu akan terbuka panel halaman seperti ini. Yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah kita klik start dari server Apache, terus kita start juga dari MySQL nya. Untuk mengakses websitenya, website localhost dari MySQL, kita perlu mengklik yang bagian di admin ini. Setelah kalian mengklik tombol admin tadi, kalian akan diarahkan ke website yang bernama phpMyAdmin, yang dimana website ini adalah MySQL. Di sini kita dapat membuat database sesuai keinginan kita. Ada 2 cara untuk membuat
database. Yang pertama kita bisa menggunakan dari root SQL nya langsung. Yang kedua kita bisa buat manual, seperti contohnya di sini saya akan buat toko online. Kita buat, oke, database toko sudah dibuat. Nah, kita di sini mau membuat berapa table nih? Kan tadi sudah saya jelaskan. Ini merupakan database, lalu table ini bisa kita katakan sebagai sebuah entitas. Kita buat entitas sepertinya contohnya stok. Kita kolomnya 4 aja. Yang dimana stok ini pasti memiliki sebuah ID. Kita namakan stok ID. Stok ID ini menjadi sebuah primary key dari entitas stok. Terus kita kasih harga, jumlah. Dikarenakan harga itu menggunakan jenis data desimal. Terus untuk jumlah kita menggunakan integer aja. Kita bisa mengatur panjang atau nilai dari sebuah data ini. Ini atribut, sorry kita simpan. Nah, ini sebuah atribut sudah dibuat, yang dimana stock ID ini merupakan primary key dari table stock. Terus terdapat atribut harga dan jumlah. Nah, di sini kita juga bisa membuat data secara praktis, yang dimana kita hapus dulu. Kita hapus drop biar nggak tabrak. Kita pencet baru, lalu kita buka di bagian run SQL query-nya. Berhubung saya sudah menyiapkan teks agar mengetik tidak kepanjangan, langsung saja saya paste di sini. Di sini saya akan membuat database yang bernama toko online. Terus menggunakan toko online, membuat tabel yang bernama produk, yang dimana isinya itu ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Kita buat, kita kirim, seret. Nah, langsung terbuat di sini sebuah database toko online, yang dimana tabelnya itu ada tabel produk dan atributnya. Setelah kita membuat tabel produk dan atributnya, kita bisa menambahkan sebuah data dummy di kolom SQL ini. Langsung saja di sini saya akan memasukkan sebuah data yang dimana itu ada tiket gunung. Tiket gunung ini ke atribut nama produk, terus 50.000 ini ke atribut harga, dan stoknya ini ada 20, langsung ke atribut stok. Langsung saja kita kirim. Nah, di sini sebuah data dummy sudah terbentuk. Nah, di sini kita bisa melihat yang dimana di sini terdapat ID produk, ID produknya 1, dan nama produknya adalah tiket Gunung Lawu, harganya 50.000 dan stoknya 20. Kita juga bisa dapat menampilkan data yang sudah kita masukkan tadi dengan mengetikkan select bintang dari, kita ketikkan form dari tab
produk terus kita kirim. Nah, di sini langsung menampilkan data yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa mengupdate dari tabel produk ini dengan cara di sini kita ketikkan update, lalu memilih tabel yang ingin kita update. Terus kita ingin mengubah, contohnya harganya tadi kan 50.000, sekarang kita ubah jadi 60.000. Yang di where ini dimana, nama produk tiket Gunung Lawu, kita kirim. Kita tampilkan lagi. Nah, di sini harganya otomatis menjadi 60.000, sedikit ada kenaikan. Selanjutnya kita bisa menghapus data yang sudah kita masukkan tadi dengan mengetikkan delta form produk, yang dimana ini mengindikasikan menghapus dari tabel produk. Terus yang dimana nama produknya adalah tiket Gunung Lawu. Nah, di sini tiket Gunung Lawu ini akan saya hapus. Kita kirim. Oke, kita jelajahi. Kita tampilkan lagi. Kita kirim. Nah, di sini kosong karena sudah dihapus tadi. Selanjutnya kita juga bisa menghapus semuanya, menghapus struktur database atau tabel dengan cara kita mengetikkan di SQL seperti ini. Drop table yang artinya memilih tabel produk dan menghapus database toko online. Kita kirim. Dan database yang kita buat tadi sudah terhapus. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah dasarnya. Sekarang kita akan melakukan studi kasus. Oke, kita tadi sudah belajar cara menggunakan exam. Sekarang kita akan melakukan studi kasus, yang dimana sebuah sekolah ingin mengubah sistem absensi dari manual ke digital. Dengan MySQL, data absensi setiap siswa bisa disimpan dan dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk laporan kehadiran. Itu kira-kira gimana ya? Langsung saja kita buka di PHP My Admin. Kita analisis dulu. Kira-kira struktur database-nya itu yang kita tampilkan apa saja. Yang pertama itu pastinya ada siswa, terus yang kedua ada kelas, dan yang ketiga ada absensi. Kita langsung buat saja. Kita buat namanya absensi siswa kita buat. Langsung saja kita buat tabelnya secara instan. Ini sudah saya siapkan tadi, tinggal buka saja. Yang dimana kita akan membuat tabel siswa, tabel kelas, dan tabel absensi. Kita kirim. Nah, di sini sudah ada ID entitas siswa yang ada atributnya ID siswa, nama,
NIS, dan ID kelas. ID kelas itu merupakan foreign key dari entity class. Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah data dummy lebih tepatnya, agar kita bisa menampilkan rekap absensinya secara terisi ya. Langsung saja di sini kita akan mengetikkan nama kelas, value-nya kita masukkan RPL1, yang dimana kita menambahkan data di tabel siswa dan absensi. Langsung saja kita klik. Nah, di sini datanya sudah ada, masing-masing ini sudah ada datanya, masing-masing tabel ini, yang dimana ID absensinya ini adalah 1, ID siswa 1, tanggalnya 2025 bulan 10 atau lebih tepatnya hari ini, statusnya hadir. Nah, kita di sini akan menampilkan rekap absensinya menggunakan query. Kita buka lagi SQL-nya. Ini query yang sudah saya siapkan tadi, yang dimana select siswa, namanya itu tadi sudah dimasukkan as nama siswa, menyimpan ke nama siswa, kelas, nama kelas sebagai kelas, absensi tanggal. Langsung saja kita kirim. Nah, di sini sudah ditampilkan nama siswanya, kelas 12 RPL1 dan tanggal dan statusnya. Sebelumnya kan tadi tanpa menggunakan query kan datanya terpisah-pisah, kayak absensi ini, terus kelas, terus ID siswa. Di sini kan tidak ada kelasnya. Nah, dengan menggunakan query tadi kita bisa menampilkan semuanya menjadi satu gitu. Nih, nama kelas, tanggal, status, dan itulah pokok. Nah, kesimpulannya untuk studi kasus ini, kalau di sekolah MySQL bisa bantu sistem absensi setiap kali siswa hadir. Datanya langsung masuk ke database. Dari situ guru bisa melihat siswa siapa aja yang izin atau apa. Praktis banget kan. Selanjutnya mungkin bab terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau MySQL adalah salah satu fondasi utama dalam dunia pengembangan aplikasi. Dengan MySQL kita bisa menyimpan, mengatur, dan mengolah data secara efisien, baik untuk sistem kecil seperti toko atau absensi sampai aplikasi besar seperti e-commerce dan sistem reservasi sebuah tiket. Belajar MySQL bukan cuma soal hafal perintah SQL, tetapi juga memahami bagaimana data saling terhubung atau berelasi dan bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Intinya siapapun yang ingin jadi pengembang wajib banget paham MySQL, karena inilah dasar dari semua sistem berbasis data yang kita pakai setiap hari. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat sebuah PPT ini. Yang pertama di sini saya mengambil dari jurnal Bapak Sianturi, Sintio, Simanjuntak, dan Afni.
Ini adalah jurnal pengabdian masyarakat Nusantara yang berjudul Edukasi Relasional Database Management System dengan MySQL pada SMK Metodis 8 Medan. Yang berikutnya, The Effect MySQL Workbench Teaching Entity Diagram ERT. Ini jurnal luar yang saya ambil dari Liang dan Ling Chao pada tahun 2016. Sekian mungkin dari video ini bisa membantu buat kalian yang awam banget pada MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.